Koni ungkap surat Prabowo soal pengadaan alutsista hingga kolega di Gerindra jadi bos. Jadi yang berbohong ini seorang Koni Rahakuni Bakri yang akademisi sederhana ini, yang dibilang apa tadi, datanya kurang atau apa, atau sedang berbohong Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan atau Kemhan Republik Indonesia kini sedang menjadi sorotan. Hal ini terjadi setelah heboh adanya mafia atau Mr. M, rencana pembelian alutsista dengan budget fantastis yakni 1.760 triliun rupiah, hingga kementerian yang dikomandani Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto itu memiliki perusahaan terbatas yang bernama PT Teknologi Militer Indonesia atau TMI yang nantinya akan menangani pengadaan alutsista itu sendiri. Diketahui, hal tersebut terbongkar ketika seorang akademisi dan pengamat militer Koni Rahakuni Bakri secara blak-blakan mengungkapkan bahwa di tangannya ia memegang bukti mengenai keberadaan PT TNI yang tertuang dalam surat resmi berkop Kementerian Pertahanan dan ditandatangani langsung oleh Menhan Prabowo sejak 16 November 2020 silam. Yang tadi PT TMI dibantah itu, yang kemudian jenderalnya dipecat itu, yang kemudian kantornya tidak diakui itu, yang kemudian saya dibilang bohong itu, ini surat Menhan. Itu logonya bukan logo Gerindra loh, Kementerian Pertahanan ya. Itu dinyatakan bahwa beliau membuat yayasan. Dari yayasan itu kemudian dibuat PT, namanya PT Teknologi Militer Indonesia. Sebelumnya, memang Kementerian Pertahanan membantah keterangan Koni mengenai adanya PT Teknologi Militer Indonesia. Ternyata dari Kementerian Pertahanan, Ibu Koni itu akademisi bisa salah, tapi nggak boleh bohong. Sakit hati banget gue dibilang bohong. Akademisian saya nih terganggu lah. Pertama, is going to ruin my reputation, my integrity sebagai dosen, sebagai akademisi. Hal ini lantas membuat tanda tanya besar bagi analis militer itu. Bagi Koni, bantahan Kemhan tersebut dapat menghancurkan reputasinya sebagai seorang akademisi. Karena dirinya tak hanya sekadar bicara, namun memiliki bukti, juga dokumen yang kuat mengenai keberadaan PT tersebut. Keakademisian saya nih terganggu lah. Pertama, is going to ruin my reputation, my integrity sebagai dosen, sebagai akademisi. Lalu saya jelas harus membuktikan dong bahwa yang saya bilang saya ucap benar dong. Saya ini dokumen. Selain itu, dalam surat tersebut tertulis apa itu PT TNI, dibentuk oleh apa PT tersebut, hingga siapa saja orang-orang yang ditunjuk langsung oleh Menhan Prabowo untuk memimpin perusahaan milik Kemhan ini. Perusahaan yang dikontrol langsung oleh Menhan Prabowo ini dinakodai oleh Majen TNI Purnawirawan Gleni Kairupan menempati posisi chairman. Setelah ditelisik, Gleni Kairupan ternyata adalah sahabat dari Menhan Prabowo Subianto sejak masuk Akabri tahun 1970. And today, the chairman of PT TMI is Mayor Jenderal Gleni Kairupan. Setelah menjadi prajurit, keduanya kerap terlibat dalam berbagai operasi militer. Purna tugas dari TNI, persahabatan antara Gleni dan Menhan Prabowo terus berlanjut. Dikutip dari situs DPP Partai Gerindra, Gleni yang berpangkat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan kini duduk sebagai anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Sementara itu, selain Gleni Kairupan, posisi Presiden dan CEO PT TNI dijabat Insinyur Harsusanto. Harsusanto diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia dan Direktur Utama PT PAL Indonesia. And the president of the CEO is Engineer Harsusanto. Dalam paragraf kedua isi surat yang ditandatangani oleh Prabowo tersebut, disebutkan tujuan dari PT TNI adalah mengakselerasi proyek dan pengadaan hal pertahanan. The purpose of PT TNI, ya kan, itu adalah expedite, implement and accelerate. Acquisition, pengadaan. Diketahui PT TNI sendiri lahir dari sebuah yayasan, yakni Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan atau YKPP di bawah Kementerian Pertahanan. Hal ini tentu berselimut sebuah kejanggalan. Bagi analis Koni, adanya PT TNI itu telah melanggar undang-undang. Tentunya permasalahan ini harus diluruskan oleh Menhan Prabowo. PT TNI ini apa? Kalau lahir dari yayasan, mana boleh yayasan itu berbisnis senjata? Karena kalau masuk websitenya, Naval, Air Force, Land, Cyber, semuanya mau ditandatangani oleh PT TNI. Kemudian sistem pengadaannya, kalau betul PT TNI yang mengadakan, itu namanya melanggar undang-undang monopoli. Terus mana nih faktor TOT, faktor segala macam? Karena kalau mau jadi, apakah PT ini apa betul? Saya nggak tahu broker, apa kan saya nggak ngerti. Itulah yang bisa diterangkan Menteri. Mengenai pembuktian
pembuktian adanya PT TMI, Goni sejak awal bercerita bahwa dirinya sempat diundang oleh seorang jenderal dalam sebuah pertemuan yang diadakan oleh PT tersebut. Bahkan belakangan diketahui, jenderal tersebut mengirim pesan lewat WhatsApp mengatakan bahwa dirinya dipecat akibat statement Goni yang mengungkapkan pada publik bahwa mereka bertemu dalam acara itu. Sekarang buktinya aja lah, Google aja sekarang PT TMI. Kalau ada nggak PT? Gedungnya ada, nggak tahu kalau sekarang udah sama Zemi diberesin, saya kan nggak tahu namanya juga. Sekarang bisa aja dihilangkan sekarang, dihapus. Soalnya begini, saya mau cerita nih, jenderal itu dipecat. Dia bilang gara-gara Bu Koni ngomong soal pertemuan dengan saya di PT TMI, saya dipecat dan jenderal. Dan dia hapus semua WA, tapi teks dia aja, teks saya-nya masih ada. Saya mau ngajarin itu jenderal caranya clear chat. Mending kalau clear chat sekalian. Tapi dia mau clear chat 1000 kali juga, semua apa di sini tuh masuk ke email. Di sisi lain, Goni berterus terang bahwa dirinya sangat menghormati Prabowo Subianto sebagai menteri, juga Kementerian Pertahanan sebagai sebuah institusi. Namun nuraninya terusik jika ia harus terus membiarkan sebuah kebohongan berlanjut. Saya ini yang selama ini sebenarnya saya ada data, tapi kan terus tidak. Terus sekarang ternyata saya nggak mau buka, karena saya masih sangat menghormati Pak Prabowo. Saya sangat menghargai institusi Kementerian Pertahanan. Tetapi ketika kebohongan sudah semakin berlanjut, ada jenderal dipecat karena saya, ketemu saya gitu. Ya dong, ya nurani saya terus. Ya udah, saya tunjuk aja apa yang saya punya. Dan ini bukan cuma saya yang punya. Komisi 1 juga udah punya semua. Dunia pertahanan memang identik dengan rahasia negara. Akan tetapi, jika hal itu terkait dengan kepentingan publik seperti penggunaan anggaran, tentu harus ada keterbukaan. Mengapa? Karena uang yang digunakan adalah uang saya, uang kamu, dan uang kita semua. Selain itu, proses pengadaan pun seharusnya terbuka dan transparan agar masyarakat bisa menilai bahwa uang pajak mereka telah digunakan dengan baik dan benar.